ngerasa udah paling baik sama dia. Jadi kayak lebih berharap diperlakukan lebih baik, lebih layak, lebih dihargai kali. Jadi kayak ekspektasi kita ada pamrih tanpa kita sadari muncul dengan kita agak dekat atau mungkin berbuat baik sama orang itu. Dulu tuh kalau nggak salah Abu Bakar pernah kayak gitu juga ketika dia anaknya difitnah selingkuh kan, Sayyidah Aisyah difitnah selingkuh. Abu Bakar tuh nggak sebaper itu ke orang-orang yang memfitnah Aisyah, tapi baper banget ke saudara Abu Bakar yang selama ini sering dibantu, yang ikut-ikutan nyebarin fitnah terhadap Aisyah. Jadi ke orang lain tuh Abu Bakar nggak terlalu baper, tapi ke orang yang selama ini sering dibantu sama Abu Bakar itu kayak ngerasa lebih sakit gitu ketika disakiti oleh orang yang kita bantu atau kita sering bertemu dengan dia atau kayak sama dia tuh udah dekat banget, apalagi ini saudara sendiri gitu. Itu rasanya lebih sakit. Nah, dalam kondisi kayak gitulah Abu Bakar marah terus bilang, demi Allah saya nggak akan bantu dia lagi. Aku nggak akan bantu dia lagi. Aku kecewa banget sama dia gitu kan. Terus Allah turunkan ayat untuk Abu Bakar di surat An-Nur ayat 22. Nah ini nanti Mbak Nurul bisa sering-sering ulang ayat ini deh, tadabbur ya. Allah berfirman gini, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Janganlah orang-orang yang memiliki karunia lebih di antara kalian, maksudnya Abu Bakar, bersumpah bahwa dia nggak akan membantu lagi saudaranya, orang miskin, orang-orang muhajirin di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu, ini perintahnya, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Nah, kadang-kadang kalau memaafkan orang yang menyakiti kita begitu aja kan kadang-kadang emang agak berat ya. Aduh, kok dimaafin sih, kan dia udah jahat sama saya. Kok dimaafin sih, kan dia udah nyakitin saya. Nah, Allah tahu kita tuh orangnya hitung-hitungan. Makanya Allah menawarkan sesuatu kepada kita. Apa yang ditawarkan? Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Kamu gak pengen kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Jadi kayak, oke, kamu pikir kamu rugi ya memaafkan dia? Gak rugi. Begitu kamu maafin dia, aku pasti akan maafin kesalahan kamu. Dan biasanya amal soleh itu al-hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu dibalas 10 kali lipat sama Allah. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan saudara kita yang menyakiti kita, rasa sakit kita itu dalam banget, terus kita maafin, nanti kesalahan kita 10 kali lipat lebih besar dari itu akan Allah maafin. Nah saya tuh kalau misalnya lagi sakit hati sama orang ya, saya kadang-kadang suka ngulang-ngulang ayat ini biar mampu memaafkan. Kan memaafkan itu juga sebuah perjuangan kan, gak mudah kan. Jadi biar mampu memaafkan saya ulang-ulang ayat ini. Oh iya ya, kan saya juga banyak dosa. Saya tuh siang malam berbuat dosa. Banyak dosa-dosa yang gak orang tahu misalnya. Atau dosa-dosa masa lalu, dulu pernah tinggalin sholat misalnya. Atau pernah durhaka sama orang tua, pernah ini, pernah itu. Gimana caranya biar Allah mengampuni dosa-dosa saya yang banyak kayak gitu? Ya udah saya maafin. Jadi kalau datang banyak orang yang menyakiti kita dalam hidup, bisa jadi itu Allah lagi buka kesempatan kita untuk dimaafin kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan kita maafin dulu mereka. Nah, nggak cukup maafin aja, udah wal ya'fu, memaafkan, wal yasfahu. Wal yasfahu itu artinya berlapang dada. Berlapang dada itu artinya mau ketemu lagi, mau damai lagi, mau saling berbuat baik lagi. Itu namanya wal yasfahu. Maka Allah juga akan wal yasfahu sama kita. Kita bikin salah, pernah gak teman-teman ngerasa gini, malam tuh bikin salah, kok paginya dikasih anugerah ya sama Allah. Itu artinya Allah maafin dan beryasfahu sama kita. Padahal kita habis bikin salah loh. Kita harusnya dihukum dong. Tapi malah bukannya dihukum, malah dikasih rezeki. Mungkin kita pernah kayak gitu juga sama orang lain. Kita disakiti, kita maafin, kita berlapang dada, ya udah kita senyum lagi, kita biasa lagi. Itu jangan dianggap sia-sia tuh. Itu tuh dibalas sama Allah dan kontan dibalas di dunia.
Nah, coba ulang-ulang ayat ini Mbak Nurul, supaya Mbak Nurul tuh nanti bisa ngerasain itu di hati, jadi dikuatkan untuk memaafkan dan berlapang dada. Saya nggak katakan saat ini Mbak Nurul langsung mampu, tapi kalau misalnya nanti sensitif muncul lagi, ya sensitivitas itu kan berbanding lurus dengan ekspektasi ya. Ketika kita ekspektasinya dihargai, nggak dihargai, sensitif. Ketika kita minta dibalas kebaikan kita nggak dibalas, sensitif. Kalau kita misalnya berharap semua orang baik sama kita tapi ternyata cuek, ya sensitif. Itu tergantung ekspektasi kita. Kadang naik, kadang turun. Tapi yang pasti bisa nggak kalau kita lagi baper, ada obatnya. Ini obatnya. Surat An-Nur ayat 22. Coba nanti Mbak Nurul ulang-ulang ayat ini.